Selamat datang di kisah yang menegangkan dan penuh misteri. Jangan lupa like dan jangan lupa tuliskan dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman. Yang menonton dari berbagai daerah, terima kasih sudah berinteraksi. Yuk kita simak ceritanya. Hari itu, matahari pagi memancarkan sinarnya dengan lembut di kota kecil yang mulai menggeliat dari tidurnya. Benny, seorang tukang becak yang telah bertahun-tahun mengayuh di jalan-jalan ini, duduk di atas becaknya sambil memerhatikan jalanan yang mulai ramai. Ia sudah terbiasa dengan rutinitas ini, menunggu penumpang yang membutuhkan jasanya. Tapi pagi itu terasa berbeda. Entah kenapa, hatinya diliputi rasa tak tenang, meski ia tak tahu apa penyebabnya. Benny mengamati jalanan yang mulai dipenuhi orang-orang berlalu lalang. Dari kejauhan, matanya menangkap sosok seorang wanita yang tampak berjalan tertatih di ujung jalan. Ia terlihat memegang perutnya, wajahnya pucat, dan sesekali tubuhnya membungkuk menahan rasa sakit. Rasa iba menyeruak di hati Benny. Ia tidak bisa hanya diam melihat orang kesusahan. Dengan sigap, Benny mengayuh becaknya mendekati wanita itu. "Bu, kenapa? Apa ibu sakit?" tanyanya dengan nada penuh kekhawatiran. Wanita itu tak menjawab. Hanya isakan kecil yang terdengar cukup untuk membuat Benny paham bahwa kondisinya tidak baik. Tanpa pikir panjang, Benny membantu wanita itu naik ke dalam becaknya. Ia mengayuh dengan cepat menuju rumah sakit terdekat. Angin pagi yang dingin menerpa wajahnya, tapi ia tak peduli. Di dalam pikirannya hanya ada satu tujuan, menyelamatkan nyawa wanita ini. Sesampainya di rumah sakit, Benny bergegas memanggil petugas medis. "Tolong Bu, ini sakit parah, cepat bantu dia," katanya dengan nada cemas. Wanita itu segera ditangani oleh dokter dan perawat. Benny menunggu di luar ruang pemeriksaan dengan hati yang masih berdebar. Ia tidak mengenal wanita itu, tetapi perasaan tanggung jawab membuatnya tetap tinggal. Setelah beberapa saat, seorang perawat keluar dan mengabarkan bahwa kondisi wanita tersebut sudah stabil. Lega, Benny memutuskan untuk kembali ke becaknya. Ia merasa tugasnya sudah selesai. Dalam perjalanan pulang, bayangan wanita itu terus menghantui pikirannya. Wajah pucatnya, tatapan penuh rasa sakitnya. Semuanya terngiang-ngiang dalam benak Benny. Ada sesuatu tentang wanita itu yang membuat hatinya tergerak lebih dari sekadar rasa iba. Namun, ia segera menepis pikiran itu. "Aku hanya tukang becak," gumamnya pada diri sendiri. "Apa urusanku memikirkan dia?" Hari mulai beranjak siang ketika Benny akhirnya sampai di rumah kontrakannya yang sederhana. Dengan tubuh lelah, ia merebahkan diri di atas tikar tipisnya. Tapi meskipun tubuhnya lelah, pikirannya tetap sibuk memikirkan peristiwa pagi itu. Ia bertanya-tanya, siapa wanita itu? Apa yang membuatnya berada di jalan dalam kondisi seperti itu? Namun, Benny tahu, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tak akan pernah terjawab. Apa yang Benny tidak ketahui adalah bahwa pertemuan singkat ini akan mengubah hidupnya selamanya. Di tempat lain, wanita yang ia tolong sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Dalam hati, ia menyimpan rasa syukur yang mendalam pada orang asing yang telah menyelamatkan hidupnya. Sebuah perasaan yang akan membawanya pada keputusan besar di kemudian hari. Beberapa hari berlalu sejak insiden itu. Benny kembali pada rutinitasnya sebagai tukang becak, namun pikirannya masih terusik. Bayangan wanita yang ia tolong tetap menghantui benaknya. Ia tak tahu siapa namanya, dari mana asalnya, atau apa yang telah terjadi padanya setelah keluar dari rumah sakit. Di sisi lain, ia merasa lega bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk membantu seseorang yang membutuhkan. Di tempat lain, wanita yang ditolong Benny, bernama Sinta, sedang memulihkan diri di rumah sakit. Setelah kondisinya membaik, dokter memberitahu bahwa ia mengalami gangguan lambung akut akibat kelelahan dan stres. Sinta, seorang wanita muda yang hidupnya penuh tekanan dari pekerjaan dan tanggung jawab keluarga, tak pernah menyangka akan jatuh sakit di tengah jalan. Namun, di balik insiden itu, ia merasa beruntung. Tanpa pertolongan pria tak dikenal itu, mungkin keadaannya akan jauh lebih buruk. Setelah diperbolehkan pulang, Sinta kembali ke rumahnya yang besar dan megah di pinggiran kota. Meski dikelilingi kenyamanan, pikirannya tak bisa lepas dari pria yang menyelamatkan hidupnya. Ia mengingat wajah ramah itu, kemeja lusuh yang dikenakannya,
dan becak sederhana yang menjadi penyelamatnya. Sinta merasa harus menemukan pria itu dan mengucapkan terima kasih secara langsung. Siapa dia? Kenapa ia begitu peduli pada orang asing seperti aku? Pertanyaan itu terus mengusik pikirannya. Sinta memutuskan untuk mencari tahu. Dengan bantuan seorang supir pribadinya, ia mulai menyusuri jalan-jalan kota, berharap menemukan pria baik hati itu. Mereka bertanya kepada para penarik becak di sekitar lokasi kejadian, namun tak ada yang tahu siapa yang ia maksud. Waktu terus berjalan, tetapi tekad Sinta tak surut. Hingga suatu pagi, keberuntungan berpihak pada Sinta. Saat melintasi sebuah pasar tradisional, ia melihat seorang pria yang sedang duduk di atas becaknya, mengenakan topi lusuh yang menutupi sebagian wajahnya. Hatinya melonjak. Itu dia, pikirnya. Tanpa ragu, ia meminta supirnya menghentikan mobil. Sinta keluar dari mobil dan berjalan mendekati pria itu. "Mas, apa Anda yang menolong saya beberapa hari lalu di ujung jalan sana?" Tanyanya dengan suara bergetar. Benny, yang tengah termenung, tersentak. Ia mengenali suara itu. Ia menatap wanita yang berdiri di depannya, kali ini dalam kondisi jauh lebih baik. Wajahnya tidak lagi pucat, tetapi matanya menyiratkan ketulusan. "Iya Bu, saya yang waktu itu mengantar ibu ke rumah sakit," jawab Benny dengan nada canggung. Ia tak terbiasa mendapat perhatian dari orang seperti Sinta, yang penampilannya menunjukkan kehidupan yang sangat berbeda dari dirinya. Sinta tersenyum lega. "Terima kasih banyak, Mas. Saya tak tahu bagaimana jadinya jika Anda tidak ada waktu itu. Saya sangat berhutang budi pada Anda." Benny hanya tersenyum kecil. "Tidak usah dipikirkan, Bu. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan." Namun Sinta merasa bahwa ucapan terima kasih saja tidak cukup. "Kalau Mas tidak keberatan, saya ingin membalas kebaikan Mas. Bagaimana kalau Mas bekerja di rumah saya? Saya bisa menawarkan pekerjaan yang lebih baik daripada menarik becak." Benny terkejut dengan tawaran itu. Ia tak pernah membayangkan seseorang seperti Sinta akan memberinya kesempatan sebesar itu. Awalnya, ia ragu. Namun, melihat ketulusan di wajah wanita itu, ia akhirnya mengangguk. "Baiklah Bu, kalau memang Ibu butuh bantuan, saya siap." Hari itu menjadi awal dari babak baru dalam kehidupan Benny. Ia meninggalkan becaknya dan memulai pekerjaannya sebagai asisten di rumah Sinta. Di sanalah hubungan mereka mulai berkembang, perlahan namun pasti. Meskipun berasal dari dunia yang berbeda, mereka menemukan kenyamanan dalam keberadaan satu sama lain. Tapi ini baru permulaan, dan jalan yang mereka tempuh masih panjang. Benny memulai pekerjaannya di rumah Sinta dengan penuh semangat, meskipun awalnya ia merasa canggung berada di lingkungan yang begitu berbeda dari kehidupannya sebelumnya. Rumah besar milik Sinta adalah dunia yang asing baginya. Berlantai marmer, dengan perabotan mahal, dan pelayan-pelayan yang sigap memenuhi kebutuhan penghuni rumah. Di tengah semua itu, Benny tetap menjadi dirinya sendiri. Ia bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga kerendahan hati, dan menunjukkan dedikasinya. Tugas Benny di rumah Sinta beragam, mulai dari merawat taman, membantu supir pribadi, hingga mengurus kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Yang mengejutkan bagi Benny, Sinta sering menghabiskan waktu bersamanya di sela-sela kesibukannya. Tidak seperti yang ia bayangkan sebelumnya, Sinta ternyata adalah sosok yang rendah hati dan penuh perhatian. Ia sering bertanya tentang kehidupan Benny, keluarganya, dan perjuangannya sebagai tukang becak. "Mas Benny, apa yang membuatmu tetap semangat meskipun hidup tidak selalu mudah?" tanya Sinta suatu hari ketika mereka sedang duduk di taman. Benny tersenyum kecil. "Hidup ini berat, Bu. Tapi selama kita bisa membantu orang lain, rasanya semua perjuangan itu ada artinya. Kalau saya menyerah, siapa yang akan peduli pada keluarga saya di kampung?" Jawaban itu membuat Sinta tertegun. Ia tidak pernah bertemu seseorang yang begitu tulus dan berprinsip seperti Benny. Dari obrolan sederhana seperti itulah, Sinta mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam diri pria ini. Ia bukan hanya pekerja keras, tetapi juga sosok yang penuh kasih sayang dan kebijaksanaan hidup yang jarang ia temui, bahkan di lingkaran pergaulan elitnya. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Benny dan Sinta semakin akrab. Tidak ada lagi rasa canggung di antara mereka.
Sinta bahkan mulai mempercayakan hal-hal pribadi kepada Benny, seperti mengatur taman bunga kesayangannya atau menemani dia berbelanja ke pasar tradisional. Para pelayan rumah pun mulai memperhatikan kedekatan mereka. Namun, tak seorang pun berani menyinggungnya secara langsung. Suatu hari, keadaan berubah. Sinta jatuh sakit. Gejala yang dialaminya lebih serius daripada sebelumnya. Demam tinggi, lemas, dan sulit makan. Dokter pribadi keluarga datang untuk memeriksanya dan menyarankan istirahat total. Di saat seperti itu, Benny mengambil peran yang lebih besar. Ia tidak hanya menjalankan tugasnya seperti biasa, tetapi juga merawat Sinta dengan penuh perhatian. Ia memastikan Sinta minum obat tepat waktu, menyuapi makanan yang dimasak dengan tangannya sendiri, dan bahkan menghiburnya dengan cerita-cerita sederhana dari masa lalunya sebagai tukang becak. "Mas Benny, kenapa kamu begitu peduli padaku?" tanya Sinta dengan suara lemah suatu malam, ketika Benny sedang mengganti kain kompres di dahinya. Benny terdiam sejenak. "Karena ibu sudah begitu baik pada saya. Saya tidak mungkin membiarkan ibu melewati ini sendirian. Saya hanya ingin membalas kebaikan ibu." Mendengar itu, Sinta merasa hatinya hangat. Ia tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang ia anggap orang kecil bisa memiliki hati yang begitu besar. Dalam keheningan malam itu, ia menyadari sesuatu yang selama ini berusaha ia abaikan. Ia mulai menyimpan perasaan lebih pada pria yang dulu hanya ia kenal sebagai tukang becak. Benny terus merawat Sinta hingga kondisinya membaik. Ketika Sinta akhirnya bisa berdiri dan berjalan seperti biasa, ia merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka. Benny tidak lagi sekadar pekerja di rumahnya. Ia telah menjadi seseorang yang berarti. Seseorang yang membuat hidupnya lebih berwarna. Namun keputusan besar mulai menggelayuti pikiran Sinta. Apakah ia berani melangkah lebih jauh? Apakah ia siap menghadapi dunia yang mungkin akan mencibir pilihannya? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai memenuhi benaknya, sementara Benny, tanpa menyadari hal ini, tetap menjalankan tugasnya dengan setia. Mereka tidak tahu bahwa hidup mereka akan segera berubah, lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Sinta kembali menjalani hari-harinya dengan normal setelah pulih dari sakit. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Setiap kali ia melihat Benny, hatinya berdebar. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil tentang pria itu. Senyum tulusnya, cara ia bekerja dengan tekun, dan ketulusan yang terpancar dari setiap tindakannya. Sinta tahu, perasaannya terhadap Benny bukan lagi sekadar rasa syukur, tapi ia takut. Takut pada penilaian orang-orang di sekitarnya. I mean it, meme. Terutama teman-teman dan keluarganya. Namun semakin ia mencoba mengabaikan perasaannya, semakin kuat rasa itu tumbuh. Akhirnya, pada suatu sore yang tenang, Sinta memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Benny. Di taman belakang rumah, tempat mereka sering mengobrol, Sinta memulai percakapan. "Mas Benny," panggilnya lembut. Benny, yang sedang merapikan tanaman, menoleh dengan senyuman khasnya. "Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" jawabnya. Sinta mengambil napas dalam. "Saya ingin bertanya sesuatu, dan saya harap Mas bisa menjawab dengan jujur." Benny mengangguk, meskipun sedikit bingung. "Tentu, Bu. Apa itu?" Sinta terdiam sejenak lalu berkata, "Kalau suatu hari ada seseorang yang menawarkan kehidupan baru untukmu, apakah kamu akan menerimanya? Meninggalkan semua yang kamu tahu, dan memulai sesuatu yang benar-benar berbeda?" Benny tertegun mendengar pertanyaan itu. Ia menatap Sinta, mencoba mencari petunjuk dari ekspresi wajahnya. "Saya tidak tahu, Bu. Itu tergantung pada apa yang ditawarkan dan apakah saya layak untuk menerimanya." Sinta tersenyum kecil. "Mas, saya ingin bertanya lebih jauh. Kalau saya menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan, apakah Mas bersedia menerimanya?" Benny mulai merasa bingung. "Maksud Ibu?" Sinta menggenggam tangannya, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. "Mas Benny, kamu adalah orang yang paling tulus yang pernah saya temui. Kamu sudah merawat saya dengan sepenuh hati, lebih dari yang bisa saya harapkan. Saya tidak bisa membayangkan hidup saya tanpa kamu sekarang. Jadi, saya ingin bertanya,
Apakah kamu mau menikah dengan saya? Kata-kata itu membuat Benny seolah kehilangan napas. Ia menatap Sinta, memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Bu Sinta, apa yang ibu katakan? Suaranya terdengar ragu, tidak percaya pada kenyataan yang baru saja ia dengar. Sinta mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Iya mas, saya tahu ini mungkin terdengar aneh, bahkan gila. Tapi saya tidak peduli apa kata orang. Saya hanya ingin tahu apa yang kamu rasakan. Benny terdiam. Pikirannya berkecamuk. Nyatanya adalah seorang tukang becak, seorang pria sederhana tanpa apa-apa. Sinta adalah wanita dari dunia yang berbeda, seorang yang tidak pernah ia bayangkan bisa menyukai dirinya. Bu Sinta, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya seorang pekerja di sini. Apa saya pantas untuk ibu? Sinta tersenyum lembut, air matanya mulai mengalir. Mas Benny, cinta tidak pernah peduli soal pantas atau tidak. Yang saya tahu, kamu adalah orang yang membuat saya merasa tenang, merasa hidup. Itu cukup untuk saya. Benny menunduk, mencoba mencerna semuanya. Namun ia tidak bisa membohongi hatinya sendiri. Sejak awal, ia pun merasakan sesuatu yang lebih terhadap Sinta, meskipun ia berusaha mengabaikannya. Akhirnya, dengan suara pelan, ia menjawab, "Kalau ibu yakin, saya juga yakin." Mendengar itu, Sinta tersenyum lebar. Terima kasih, Pak Mas. Kamu tidak tahu betapa bahagianya saya mendengar itu. Beberapa hari kemudian, Sinta mengumumkan keputusannya kepada keluarga dan teman-temannya. Respons yang ia dapatkan jauh dari kata hangat. Banyak yang mencibir, beberapa temannya bahkan terang-terangan menyebutnya gila. Sinta, kamu serius menikah dengan seorang tukang becak? Apa kamu sadar apa yang kamu lakukan? Tanya salah satu sahabatnya. Namun Sinta tetap teguh. Cinta tidak diukur dari pekerjaan atau status sosial. Saya mencintai dia apa adanya, dan itu sudah cukup untuk saya. Kabar itu dengan cepat menyebar, dan menjadi bahan perbincangan di lingkungan mereka. Tapi Sinta dan Benny tetap teguh dengan keputusan mereka. Mereka tahu, cinta mereka lebih besar dari segala prasangka dan penilaian orang lain. Dalam keheningan malam sebelum hari pernikahan, Benny berjanji pada dirinya sendiri. Saya mungkin tidak bisa memberikan kemewahan, tapi saya akan memberikan seluruh hidup saya untuk membahagiakan dia. Apa yang mereka tidak tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, tetapi juga kebahagiaan yang tidak terukur. Hari pernikahan Sinta dan Benny akhirnya tiba. Meski sederhana, upacara itu berlangsung dengan penuh kehangatan. Hanya keluarga dekat dan beberapa teman terdekat yang hadir, sementara sebagian besar kenalan Sinta memilih untuk menjauh, menganggap keputusan itu sebagai sesuatu yang memalukan. Namun, Sinta tidak peduli. Dalam balutan kebaya putih sederhana, ia menatap Benny yang tampak gagah dengan jas pinjaman, dan hatinya dipenuhi rasa bahagia. Benny masih merasa sulit percaya bahwa semua ini nyata. Di depannya berdiri seorang wanita yang dulu hanya ia kenal sebagai penumpang yang membutuhkan bantuan. Kini menjadi istrinya. Saat mereka saling mengucapkan janji suci, ia bertekad bahwa ia akan mencintai dan menjaga Sinta dengan segenap hatinya. Setelah menikah, kehidupan mereka perlahan mulai beradaptasi. Benny, meskipun awalnya merasa canggung tinggal di rumah besar, yang kini menjadi rumahnya juga, mulai merasa lebih nyaman. Ia mengambil tanggung jawab untuk membantu Sinta mengelola rumah, sekaligus bekerja keras memastikan semua kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Sinta, di sisi lain, kembali bekerja seperti biasa. Tetapi kini ia merasa lebih tenang karena tahu ada seseorang yang selalu mendukungnya di rumah. Namun, hidup mereka tidak sepenuhnya berjalan mulus. Komentar-komentar sinis dari teman-teman lama Sinta terus berdatangan. Apa kamu tidak menyesal menikah dengan seorang tukang becak? Hidupmu bisa jauh lebih baik, kata salah seorang temannya saat mereka bertemu di sebuah acara. Sinta hanya tersenyum. Aku sudah menemukan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan materi. Itu lebih dari cukup untukku. Di sisi lain, Benny juga menghadapi tantangan. Beberapa orang yang dulu mengenalnya sebagai tukang becak mulai bersikap berbeda. Beberapa menganggapnya beruntung,
Sementara yang lain menyindir bahwa ia hanya memanfaatkan Sinta untuk kehidupan yang lebih baik. Meski berat, Benny tidak pernah merespons mereka. Ia memilih membuktikan dirinya melalui kerja keras dan dedikasinya pada Sinta. Waktu berlalu, dan hubungan mereka semakin kuat. Ketulusan dan cinta mereka menjadi fondasi yang tak tergoyahkan. Suatu hari, Sinta jatuh sakit lagi. Kali ini, kondisinya lebih serius, membutuhkan perawatan intensif selama berminggu-minggu. Benny, tanpa ragu, merawat Sinta siang dan malam, bahkan meminta dokter untuk mengajari beberapa perawatan sederhana agar ia bisa membantu istrinya lebih baik di rumah. Sinta, jangan khawatir, aku akan selalu ada di sini, katanya lembut sambil menggenggam tangan istrinya yang lemah. Melihat dedikasi Benny, Sinta merasa sangat terharu. Mas, kamu tahu apa yang membuatku yakin menikahimu? Karena aku tahu kamu adalah orang yang tidak akan pernah meninggalkan aku, apapun yang terjadi. Dan aku benar, aku sangat bersyukur memiliki kamu. Kata-kata itu membuat Benny semakin teguh. Ia bekerja lebih keras, bahkan mengambil pekerjaan tambahan untuk memastikan Sinta mendapat perawatan terbaik. Ketulusan Benny perlahan mulai mengubah pandangan orang-orang di sekitar mereka. Teman-teman lama Sinta yang dulu mencibir mulai melihat bahwa pria sederhana itu adalah pasangan yang layak bagi Sinta. Mereka melihat bagaimana ia memberikan segalanya tanpa pamrih, hanya demi kebahagiaan istrinya. Beberapa tahun kemudian, kehidupan mereka telah berubah jauh. Benny memulai bisnis kecil-kecilan dengan tabungan yang mereka kumpulkan bersama, sementara Sinta mendukungnya dengan penuh semangat. Bisnis itu berkembang, dan perlahan mereka mulai membangun kehidupan yang lebih stabil. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah adalah cinta dan kesederhanaan dalam hubungan mereka. Benny dan Sinta menjadi simbol cinta yang melampaui perbedaan. Kisah mereka mengajarkan bahwa cinta sejati tidak mengenal status sosial, tidak peduli apa kata orang, dan selalu berlandaskan pada ketulusan. Di lingkungan mereka, kisah mereka mulai menjadi inspirasi bagi banyak pasangan, membuktikan bahwa kebahagiaan tidak datang dari harta atau status, tetapi dari komitmen untuk saling mencintai dan mendukung. Pada suatu malam yang tenang, di bawah langit berbintang, Sinta berkata kepada Benny, "Mas, apa kamu pernah menyesal meninggalkan becakmu dulu?" Benny tertawa kecil, memandangi istrinya dengan penuh kasih. "Tidak pernah, Bu. Karena becak itu yang membawaku ke jalan yang akhirnya mempertemukan aku denganmu." Keduanya tersenyum, saling menggenggam tangan, menikmati perjalanan cinta yang telah mereka bangun bersama. Sebuah cinta yang sederhana, tetapi kuat menghadapi segala badai. Dan di dalam keheningan malam itu, mereka tahu bahwa selama mereka saling memiliki, tidak ada rintangan yang tidak bisa mereka lalui.